Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Leli Indriati SEMM. Perkenalkan, nama saya Keja Glorify dengan nomor induk mahasiswa 2114 1900019, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persada Indonesia YAI. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Etika Profesi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik, Jakarta. Latar belakang. Adapun latar belakang pada penelitian ini membahas mengenai 3 poin. Yang pertama, pentingnya topik yang diteliti yang meliputi kinerja auditor menjadi tolak ukur utama dalam memastikan kualitas hasil audit yang berdampak pada kepercayaan penggunaan laporan keuangan seperti investor, regulator, dan pemilik perusahaan. Yang kedua, era digital menuntut auditor untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi, khususnya cloud computing, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam proses audit. Yang ketiga, etika profesi merupakan landasan dalam menjaga independensi, integritas, dan objektivitas auditor di tengah kompleksitas, tekanan eksternal, dan konflik kepentingan. Yang keempat, yaitu budaya organisasi di lingkungan kerja auditor turut memengaruhi perilaku kerja, pengambilan keputusan, serta loyalitas auditor terhadap prinsip-prinsip profesionalisme. Adapun masalah nyata dan fenomena yang terjadi pada penelitian ini yaitu yang pertama, kasus pembobolan data nasabah BRI dan Gojek 2023 akibat lemahnya kontrol teknologi informasi. Yang kedua, kasus pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia 2018 menunjukkan lemahnya integritas dan pengawasan dalam proses audit. Yang ketiga, audit KAP terhadap PT Hanson International 2017 mendapat sanksi dari OJK karena pelanggaran terhadap etika dan standar audit. Yang ketiga yaitu alasan perlu dikaji. Alasan perlu dikajinya penelitian ini yaitu pertama untuk melihat sejauh mana penggunaan teknologi informasi, etika profesi, dan budaya organisasi mempengaruhi kinerja auditor. Yang kedua, mendorong peningkatan kualitas audit di era digital melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kompetensi auditor. Yang ketiga, menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam memahami faktor-faktor penentu kinerja auditor yang relevan dengan kondisi saat ini. Batasan masalah. Batasan masalah bertujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap penelitian agar agar lebih jelas dan terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu penelitian ini hanya akan dilakukan di kantor akuntan publik yang beroperasi di Jakarta Pusat. Yang kedua, untuk variabel X1 yaitu penggunaan teknologi informasi dalam penelitian ini hanya berfokus pada pemanfaatan cloud computing. Yang ketiga, data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari proses penyebaran kuesioner kepada seluruh auditor yang bekerja di kantor akuntan publik Jakarta Pusat. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik Indonesia di Jakarta? Yang kedua, apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta? Yang ketiga, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta. Research gap. Adapun research gap pada penelitian ini yang pertama untuk variabel teknologi informasi. Menurut penelitian yang dilakukan Zaleha dan Novita 2020, Bilondatu et al. 2023, dan Kolis Jahrotin 2024 menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail 2019 yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Yang kedua, variabel etika profesi. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Aryati 2022, Zaleha dan Novita 2020, dan Monik Nasution tahun 2020 yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Timor dan Hanum 2023 dan Tunisa 2020 yang menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Dan yang ketiga yaitu variabel budaya organisasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tunisa 2020, Nurmahnia Amelia 2025, dan Hidayatullah et al. 2021 menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Junia et al. 2021 yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor.
teori yang digunakan. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yaitu teori keagenan, yang kedua teori atribusi, dan yang ketiga yaitu teknologi acceptance model atau TAM. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis. Berdasarkan gambar berikut, maka untuk hasil hipotesisnya yang pertama yaitu H1, penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. H2 yaitu etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Dan H3 budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Metodologi penelitian. Eh, Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel independennya yaitu teknologi informasi, etika profesi, dan budaya organisasi. Variabel dependennya yaitu kinerja auditor. Untuk sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan kombinasi antara purposive sampling dan convenience sampling. Populasi. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu seluruh auditor yang bekerja di kantor akuntan publik yang terdaftar dalam Kementerian Keuangan atau kemenq.go.id yang berstatus aktif dan berlokasi di Jakarta Pusat. Eh, dan untuk sampel pada penelitian ini yaitu 9 kantor akuntan publik dengan jumlah auditor sebanyak 95 auditor yang memenuhi kriteria dan yang bersedia untuk dijadikan sebagai responden. Dan untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Smart PLS 3. Rancangan analisis data dan pengujian hipotesis. Adapun rancangan analisis data pada penelitian ini meliputi atas 3. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, yang kedua analisis measurement model atau outer model, yang ketiga uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, dan yang keempat analisis struktural model atau inner model yang meliputi atas uji multikolinaritas dan uji hipotesis penelitian. Dan yang kelima yaitu analisis kualitas dan kelayakan model yang terdiri dari R square, Q square, F square, goodness of fit index atau GOF index, dan standardized root mean square residual atau SRMR. Hasil dan pembahasan. Uji validitas atau validitas convergent. Convergent validity adalah bagian dari uji validitas yang dapat dilihat pada nilai loading faktor antara skor variabel dengan nilai korelasi pada setiap indikator dengan nilai LF atau loading faktor harus lebih besar dari 0,70. Selain convergent validitas, nilai average variance extract atau AV juga penting untuk diperhatikan. AV adalah proporsi varians yang dimiliki oleh item pengukuran yang disebabkan oleh dimensi atau variabel tersebut. AV dianggap memenuhi kriteria yang baik apabila setiap konstruk dalam model memiliki nilai AV lebih besar dari 0,50 menurut Gojali dan Latan 2015. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa keseluruhan nilai outer loading hasilnya sudah lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dinyatakan indikator secara keseluruhan dinyatakan valid. Yang kedua, untuk nilai AV masing-masing variabel adalah teknologi informasi sebesar 0,711, etika profesi sebesar 0,6, budaya organisasi sebesar 0,677, dan kinerja auditor sebesar 0,650. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat, yaitu nilainya lebih besar dari 0,50. Uji validitas atau validitas diskriminan. Diskriminan validity digunakan untuk melihat apakah indikator-indikator yang digunakan benar-benar merepresentasikan variabel laten yang diukur, sehingga menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan variabel latennya dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Adapun uji diskriminan biasanya menggunakan 3 uji. Yang pertama yaitu Fornell-Lercher, di mana akar dari AV-nya harus lebih besar daripada kolerasi antara variabel. Menurut Hare et al. 2021, berdasarkan kriteria Fornell-Lercher criterion, akar AV untuk variabel budaya organisasi sebesar 0,823. Nilai ini lebih tinggi dari korelasinya dengan variabel lainnya dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa BO memiliki validitas diskriminan yang baik. Demikian juga dengan variabel eksogen lainnya, di mana masing-masing akar AV-nya lebih besar dari atau lebih tinggi dari dibandingkan dengan kolerasi antara variabel lainnya. Yang kedua yaitu HTMT atau uji heterotrait monotrait ratio, di mana disarankan harus berada di bawah 0,90 menurut Hare et al. 2021. Berdasarkan hasil uji HTMT di atas, menghasilkan validitas diskriminan yang terpenuhi, di mana nilai HTMT masing-masing masing-masing variabel yang diteliti berada di bawah 0,90 sehingga dinyatakan valid.
Yang ketiga yaitu uji cross-loading, di mana untuk nilai cross-loading harus di atas 0,70 dan menunjukkan korelasi yang lebih tinggi terhadap variabel yang diukurnya dibanding dengan variabel lainnya, menurut Gojali dan Watan 2015. Berdasarkan hasil uji di atas, menunjukkan tiap variabel memberikan kontribusi variansi yang lebih besar terhadap indikator-indikator milik dia sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan pada tingkat indikator telah terpenuhi dalam penelitian ini. Uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas biasanya menggunakan dengan melihat nilai Cron-Batch alpha dan nilai composite reliability, di mana nilai Cron-Batch alpha sebaiknya harus lebih besar dari 0,70 menurut Gojali dan Latan 2015. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cron-Batch alpha lebih dari 0,70, yaitu teknologi informasi 0,865, etika profesi sebesar 0,952, budaya organisasi sebesar 0,881, dan kinerja auditor sebesar 0,893. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Yang kedua yaitu nilai composite reliability, di mana sebaiknya nilainya harus lebih besar dari 0,70 menurut Gojali dan Nathan 2015. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua nilai yang dihasilkan di atas 0,70 yang dapat diartikan bahwa semua indikator yang digunakan tergolong reliable dan konsisten. Uji multikolinearitas. Menurut Hare et al. 2021, nilai VEF berada di bawah 5 masih dianggap dapat diterima. Tetapi kondisi yang ideal adalah jika nilai VEF kurang dari 3 yang menunjukkan tidak adanya atau sangat rendahnya kolinearitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai VEF di bawah 5 yang menunjukkan kondisi yang ideal dan masih dapat diterima kolinearitasnya pada model. Uji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat adanya signifikansi antara konstruk. Untuk menguji pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen, biasanya menggunakan PET coefficient. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, pengaruh teknologi informasi atau TI terhadap kinerja auditor pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai original sampelnya sebesar 0,394 dengan tes statistik 4,405, di mana lebih besar dari 1,96, dan p-value-nya 0,000 di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengaruh penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Yang kedua, berdasarkan gambar di atas, pengaruh etika profesi atau EP terhadap kinerja auditor didapatkan nilai original sampelnya yaitu 0,76 dengan tes statistik 2,447 lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mendukung hipotesis kedua atau H2 yang menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Dan yang ketiga, berdasarkan gambar di atas, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor diperoleh nilai original sampelnya 0,399 dengan tes statistiknya 3,870 lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. R-square. R-square yaitu seberapa besar variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dengan menggunakan ukuran nilai 0,68 menunjukkan pengaruh yang tinggi, 0,33 menunjukkan pengaruh yang sedang, dan 0,19 menunjukkan pengaruh lemah. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,666 yang menunjukkan tingkat pengaruh substansial atau besar atau kuat. Artinya, 67% varian dalam kinerja auditor dijelaskan oleh variabel teknologi informasi, etika profesi, dan budaya organisasi, sementara 33% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain atau luar model. Yang kedua, yaitu Q-square. Q-square digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat memprediksi relevansi variabel dependen dengan kriteria nilai 0 adalah kecil, 0,25 adalah sedang, dan 0,50 adalah tinggi menurut Hare et al. 2019 yang dikutip dari Yamin 2023. Berdasarkan hasil pengujian, di atas menunjukkan bahwa nilai Q-square-nya adalah 0,401, yang artinya variabel yang mempengaruhi kinerja auditor mempunyai prediktif prediktif sedang.
F square. F square yaitu seberapa besar pengaruh variabel pada tingkat struktural dengan nilai nilai 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah, 0,15 menunjukkan pengaruh yang sedang, dan 0,35 atau lebih menunjukkan pengaruh yang kuat. Berdasarkan gambar, menunjukkan bahwa F square untuk teknologi informasi terhadap kinerja auditor adalah 0,378 yang berarti teknologi informasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja auditor. Adapun nilai F square etika profesi terhadap kinerja auditornya adalah sebesar 0,163, artinya hubungan tersebut memiliki pengaruh yang lemah, dan nilai F square budaya organisasi terhadap kinerja auditor sebesar 0,379. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja auditor. Eh, Selanjutnya yaitu Goodness of Fit Index atau GOF. Goodness of Fit Index yang diusulkan oleh Tenenhaus et al. 2004 dalam Yamin 2023 digunakan untuk mengevaluasi model secara keseluruhan mencakup penilaian terhadap struktural maupun model pengukuran reflektif. Berdasarkan Wetzel 2019 dalam Yamin 2023, interpretasi nilai GOF dibagi menjadi tiga kategori yaitu 0,110 di mana GOF rendah, 0,25 GOF medium, dan 0,36 GOF tinggi. Dari hasil perhitungan GOF di atas, diperoleh nilai sebesar 0,66. Artinya data empiris mampu menjelaskan model pengukuran dan model pengukuran dengan tingkat kecocokan tinggi. Standardized Root Mean Square Residual atau SRMR adalah ukuran fit model atau kecocokan model yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara matriks korelasi yang diamati dalam data dengan matriks korelasi yang dihasilkan oleh model. Berdasarkan pedoman umum, nilai SRMR di bawah 0,08 mengidentifikasi bahwa model memiliki kecocokan yang baik. Namun, menurut pandangan Karin Skrehmel et al. 2003 dalam Nyamin 2023, nilai SRMR yang kurang dari 0,7 kurang dari 0,10 masih dapat diterima sebagai model yang memiliki tingkat kecocokan yang layak. Yang kedua, berdasarkan gambar, nilai SRMR dihasilkan yaitu 0,076 di bawah 0,10, artinya penelitian ini dapat diterima sebagai model yang memiliki tingkat kecocokan yang layak. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah menggunakan Smart PLS 3, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta Pusat. Yang kedua, etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta Pusat. Yang ketiga, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor di kantor akuntan publik di Jakarta Pusat. Adapun saran bagi kantor akuntan publik yang pertama yaitu KAP diharapkan untuk terus mengembangkan penggunaan teknologi informasi seperti dalam pemanfaatan cloud computing yang mendukung efisiensi kerja auditor. Yang kedua, KAP diharapkan untuk terus memperkuat pelaksanaan etika profesi melalui pelatihan rutin dan pembinaan sikap profesionalisme serta pengawasan terhadap kepatuhan auditor terhadap standar etika. Hal ini akan memperkuat independensi dan objektivitas auditor dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, KAP disarankan untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang suportif, terbuka terhadap inovasi, memberikan ruang pengembangan diri, serta memfasilitasi keseimbangan kerja dan kehidupan. Budaya yang baik akan mendorong semangat kerja dan loyalitas auditor. Dan saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, tidak hanya terbatas pada Jakarta Pusat, tetapi mencakup KAP di wilayah lain agar hasil penelitian dapat lebih representatif dan digeneralisasi secara lebih luas. Yang kedua, untuk menghindari tingkat respon yang rendah, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengumpulan data di luar masa sibuk atau peak season agar partisipasi dari KAP dapat meningkat dan data yang diperoleh lebih optimal. Yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat menggali aspek teknologi informasi yang lebih luas, seperti penggunaan audit software atau misalkan ACL atau IDEA, sistem ERP, dan teknologi blockchain dalam audit, agar memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja auditor. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dalam pengungkapan maupun pemaparan dalam materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.